تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan taufiknya, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, seluruh umat yang setia di atas syariat beliau dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih akhir zaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa atau tragedi yang menimpa kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya atau kisah syahidnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun 23 Hijriah. Sepeninggal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan sebelum beliau wafat, beliau sempat mewasiatkan kepada 6 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka, yang dijamin masuk surga. Beliau mewasiatkan kepada 6 orang tersebut untuk bermusyawarah menentukan siapa di antara mereka yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan atau kekhalifahan setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau hanya memberikan isyarat bahwasanya Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, beliau menunjuk secara langsung Umar ibn Al-Khattab sebagai pengganti beliau, ya. Adapun Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menunjuk dewan permusyawaratan, dewan ahlu syura, dan mereka terdiri dari 6 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka, yang telah dijamin surga. Di situ ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha, kemudian Sa'ad, kalau tidak salah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ini 6 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka, yang ditunjuk sebelum wafatnya Umar bin Al-Khattab, ditunjuk untuk bermusyawarah menentukan siapa pengganti Umar. Ya. Singkat cerita, Talha mundur, tidak berkeinginan untuk menjadi khalifah. Demikian pula Az-Zubair ibn Al-Awwam. Demikian pula dengan Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tinggal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Abdurrahman bin Auf juga tidak mau jadi khalifah, namun beliau meminta kepada Utsman dan Ali agar beliau yang menentukan siapa di antara keduanya yang jadi khalifah. Ini perkara berat. Sebutkan dalam riwayat, diceritakan sendiri oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya beliau beristikharah, bahkan beliau sampai bertanya kepada semua sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup ketika itu di Madinah. Satu persatu diketuk pintunya selama 3 hari 3 malam. Ini belum dibaiat nih, belum ada pembaiatan setelah wafatnya Umar. Selama 3 hari 3 malam, satu persatu rumah-rumah sahabat di Madinah diketuk pintunya oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian ditanya satu persatu, siapa yang lebih afdal di antara Utsman atau Ali yang menjadi pengganti Umar bin Khattab. Satu persatu selama 3 hari 3 malam. Dan semua mereka bersepakat, kata Abdurrahman bin Auf, semua para sahabat yang tinggal di Madinah ketika itu bersepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menyampaikan hal tersebut kepada Utsman dan kepada Ali. Dan terjadilah ijma' di kalangan sahabat bahwasanya Utsman adalah khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama membaiat Utsman sebagai pemimpin ketika itu. Ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, pembaiatan Utsman bin Affan itu adalah pembaiatan yang tidak terbantahkan. Itu pembaiatan yang terjadi atas dasar ijma' kaum muslimin, khususnya ijma' para sahabat. Ya, ijma' para sahabat. Dibaiatlah Utsman bin Affan dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Umar bin Khattab wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, dan Utsman bin Affan juga wafat di bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ya, kita akan kisahkan apa korelasi, namun kita bahas dulu yang pertama, apa korelasi atau hubungan wafatnya Utsman bin Affan, ya, dan tragedi yang menimpa beliau, apa hubungannya dengan tanda akhir zaman? Ya, di sini ada 3. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya kita bawakan hadis Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika di perang Tabuk, Rasulullah SAW bersabda, "A'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, mauti, kematianku, dan itu sudah terjadi. Ya. Thumma fathu Baitul Maqdis, kemudian penaklukan atau pembebasan Baitul Maqdis di Palestina, itu terjadi di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, kemudian akan terjadi kematian yang masif, ya, berupa wabah penyakit yang menimpa kaum muslimin. Para sahabat disebutkan 30.000 para sahabat yang meninggal karena ta'un amwas, karena penyakit ta'un yang terjadi di eranya Umar bin Khattab. Itu juga salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, thumma istifadatul mali, akan terjadi kemakmuran yang merata, melimpah, harta melimpah, dan itu terjadi di eranya Utsman bin Affan. Itu terjadi di eranya Utsman bin Affan, hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhitan. Ya, saking melimpahnya harta, sampai-sampai ada orang yang diberikan harta zakat, dia dapat jatah harta zakat 100 dinar. Ya, 100 dinar. 1 dinar emas, ya. Emas, dinar ini emas 4,25 gram. 100 dinar berarti 425 gram. Hitung sendirilah. 1 dinar 1 gram emas saat ini kurang lebih 1 juta.
Berarti 425 juta rupiah. Kira-kira nilainya saat itu ya, kalau dibandingkan dengan harga emas hari ini. 425 juta satu orang nerima zakat. Ya. Namun dia masih tidak rela. Ini masih kecil ini. Masih sedikit. Enggak ridho dia. Yang nerima zakat ini enggak ridho. Ini sedikit sekali zakat yang saya dikasih gitu. Dan inilah tabiat kalau dunia itu dibuka. Kalau dunia itu sudah mulai terbuka, sebanyak apapun itu dunia kita raih, nafsu manusia tidak akan pernah merasa cukup. Justru itulah yang akan menimbulkan kedengkian, sedikitnya rasa syukur. Dan itu yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya pembunuhan, tragedi atau tragedi berdarah yang menimpa Utsman bin Affan. Salah satunya kata para ulama karena fitnah harta yang menimpa kebanyakan kaum muslimin ketika itu ya, selain para sahabat ya, orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan tidak ada satupun di antara mereka, tidak ada satupun para sahabat Rasulullah SAW, nggak ada satupun. Para sahabat Rasulullah SAW berlepas diri dari darahnya Utsman. Mereka para khawarij yang tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, namun tujuan mereka dunia, kekuasaan, harta, seperti itu. Ya, ini satu, istifadatul mal, berlimpah ruahnya harta dan kemakmuran, dan itu terjadi di zaman Utsman. Kemudian, thumma fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Kemudian kata Rasulullah SAW, di antara tanda hari kiamat adalah akan terjadinya fitnah, kekacauan, huru-hara, perpecahan, bahkan pembunuhan, peperangan antar sesama kaum mukminin. Itu akan terjadi, dan itu akan terjadi di kalangan Arab, bangsa Arab. Dan Rasulullah SAW menyebutkan yang keenam ini belum terjadi. Nanti kaum muslimin akan berperang dengan Bani Al-Asfar, keturunan Romawi. Para ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang Eropa yang sebangsa dengan mereka. Terjadi peperangan, kemudian terjadi genjatan senjata, perdamaian, namun mereka mengkhianati kaum muslimin. Akhirnya mereka menyerang nanti kaum muslimin ya, dengan kalau tidak salah di bawah 80 bendera perang. Masing-masing bendera perang itu terdiri dari 12.000 pasukan. Ya, kurang lebih 960.000 pasukan. Mereka nanti akan mengkhianati kaum muslimin, membatalkan perjanjian, menyerang kaum muslimin. Itu belum terjadi kata para ulama. Itu terjadi menjelang akan datangnya Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam. Nah, ini dia korelasinya. Dan wafatnya Utsman, mati syahidnya Utsman ya, itu adalah puncak fitnah. Setelah pintu pencegah fitnah itu sudah terbuka. Apa pintu pencegah fitnah? Sudah kita bahas sebelumnya. Umar ibn al-Khattab ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah pintu yang mencegah terjadinya fitnah. Setelah matinya atau wafatnya Umar ibn al-Khattab, terjadilah fitnah. Diawali dengan fitnah harta. Itu 12 tahun. Selama 12 tahun. Sampai puncaknya tragedi yang menimpa Utsman bin Affan. Gara-gara kematian Utsman bin Affan terjadi fitnah lagi antar kaum muslimin, terjadi perang Jamal, kemudian terjadi perang Siffin, perang Nahrawan, dan seterusnya. Kata para ulama, sampai detik ini, sampai hari ini kita masih merasakan efek dari fitnah akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Kita akan ceritakan insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua, Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi
la taqumus sa'atu hatta taqtulu imamakum wa tajlidu bi asyafikum wa yaritha dinakum dunyakum shirarukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi imam kalian sendiri. Nah, ini kaum muslimin. Sampai kalian, wahai kaum muslimin, memerangi imam kalian sendiri, membunuh imam kalian sendiri. Dan itu terjadi pertama kali pada kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya Umar bin Al-Khattab dibunuh oleh orang kafir, orang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Namun yang menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Sebagian orang, sebagian ulama mengatakan mereka masih muslim, namun mereka bukan para sahabat, mereka orang-orang fajir, orang-orang fasik. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang khawarij yang membunuh Utsman bin Affan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi imam kalian sendiri, dan itu terjadi di era Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak akan terjadi hari kiamat tersebut sampai kalian menghunus pedang kalian sendiri, kalian menebas pedang kalian sendiri terhadap saudara kalian sesama kaum muslimin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat tersebut sampai urusan dunia kalian dikendalikan oleh orang yang paling zalim, orang yang paling buruk di antara kalian. Dan terjadi kaum muslimin dikuasai, atau Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya dan hikmahnya menjadikan kaum muslimin ini dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Waliyadzubillah. Itu akibat dosa yang kita lakukan. Taib. Ini hadis nas tegas sekali Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap imam mereka itu termasuk tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga, peristiwa terbunuhnya Umar, tragedi yang menimpa Utsman bin Affan, itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang hal itu. Umar bin Al-Khattab tahu dirinya akan terbunuh, tahu dirinya akan mati syahid. Bahkan Umar meminta mati syahid, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Utsman bin Affan juga tahu dirinya akan tertimpa musibah yang besar. Nanti kita akan sebutkan riwayatnya. Dan sebagian para sahabat senior tahu fitnah yang akan menimpa Umar, fitnah yang akan menimpa Utsman bin Affan. Seperti Hudzaifah bin Yaman, dia tahu kejadian-kejadian yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah memberitahukan hal itu. Nah, ini semua adalah bukti nubuat Rasulullah SAW, bukti kebenaran Rasulullah SAW, bahwasanya beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ini tentu saja menambah keyakinan kita akan kebenaran sabda Rasulullah SAW terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Maka sebagaimana Rasulullah SAW telah benar sabda beliau terkait apa yang menimpa umat, terkait terbunuhnya Umar, terkait terbunuhnya Utsman, itu benar-benar terjadi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita wajib percaya akan hal itu. Sebagaimana benarnya Rasulullah SAW terkait apa yang terjadi atas diri Umar dan Utsman dan fitnah yang menimpa umat ini, maka apa yang beliau sabdakan terkait tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman, tanda-tanda kiamat besar, maka pasti benar. Karena sudah terbukti Rasulullah SAW
bersabda dan terjadi apa yang beliau sabdakan di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ini dia korelasinya, ya. Kenapa kita membahas wafatnya Umar, wafatnya Utsman, kita bahas perkara ini dalam bab asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sekarang nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal Utsman bin Affan. Ini sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Utsman bin Affan, dan itu benar-benar terjadi. Yang pertama, Murrah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengisahkan suatu ketika Rasulullah SAW dzakara al-fitan, berbicara atau mengisahkan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Faqarrabaha, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya fitnah-fitnah itu sebentar lagi akan terjadi. Bismillah. Famarra rajulun muqanna'un fi thawbin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melintas. Dia laki-laki yang sedang menggunakan dia menutup sebagian wajahnya dengan pakaiannya. Faqala hadha yawma idin 'alal huda. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, menunjuk laki-laki tersebut, laki-laki ini nanti pada hari terjadinya fitnah itu dia berada di atas petunjuk. Faqumtu ilaihi, lantas saya menuju laki-laki yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Fa idza huwa Utsman bin Affan, ternyata laki-laki tersebut adalah Utsman bin Affan. Fa aqbaltu alaihi biwajhihi, ya. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW. Faqultu hada, qala na'am. Ini yang engkau maksudkan laki-laki itu wahai Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, iya, dia Utsman bin Affan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Yang kedua, itu tadi nubuat isyarat dari Rasulullah SAW terkait Utsman. Sebelumnya kita pernah kisahkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali naik mendaki bukit Uhud atau gunung Uhud. Tiba-tiba terjadi gempa, bergetar bukit Uhud itu. Kemudian Nabi menghentakkan kakinya ke Uhud. Uskut Uhud atau uthbut Uhud, diam, tenanglah wahai Uhud. Laisa 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidan. Ya. Laisa 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun wa syahidan. Yang ketika itu mendaki bukit Uhud adalah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman, berempat. Tenanglah wahai Uhud, tidaklah yang berada di atasmu saat ini melainkan seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Ketika itu yang bersama beliau adalah Umar dan Utsman. Umar telah wafat, sisa Utsman. Dan benar terjadi, beliau mati syahid, terbunuh di rumah beliau sendiri ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini yang kedua ya, yang ketiga afwan, nubuat Rasulullah terkait Utsman. Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat khusus kepada Utsman yang isinya adalah, ya Utsman, in wallakallahu hadzal amrah, wahai Utsman, andai kata kelak suatu saat Allah menyematkan untukmu kepemimpinan, in wallakallahu hadzal amra yawman fa aradakal munafiqun an takhla'a qamisaka alladhi qammasaka Allahu fala takhla'hu. Wahai Utsman, andai kata kelak engkau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin kaum muslimin, dan kelak akan ada orang-orang yang ingin melengsarkan engkau,
Kelak ada orang-orang yang ingin menanggalkan dengan paksa pakaian yang Allah sudah pakaikan untukmu. Ini kinayah dari Rasulullah SAW tentang kekuasaan. Nanti Allah akan berikan engkau kekuasaan dan akan ada orang-orang yang ingin mengambil paksa kekuasaan tersebut darimu. Jika hal itu terjadi, fala takhla'hu, jangan engkau mau dilengserkan, bersabar, jangan mau, karena akan terjadi fitnah yang lebih besar. Dan itu yang difahami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau berijtihad, tidak melawan. Ketika rumah beliau dikepung, nanti akan kita kisahkan, ketika rumah beliau dikepung oleh Khawarij, para sahabat yang ingin membela beliau suruh keluar. Sudah, pulang kalian, sarungkan kembali pedang-pedang kalian. Ini perintah beliau sebagai amir kepada para sahabat yang ingin membela beliau. Bahkan beliau mengatakan, kalau kalian masih menganggap saya sebagai khalifah, sebagai amir kalian, yang kalian wajib mendengar dan taat kepadaku, hendaklah kalian mematahkan pedang-pedang kalian dan kalian pulang ke rumah. Itu yang menyebabkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, diantaranya Al Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, datang untuk membela Utsman bin Affan ketika beliau dikepung rumahnya oleh Khawarij, disuruh pulang. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Az-Zubair, sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW. Jadi pesan Rasulullah SAW, jangan mau engkau disuruh mundur paksa, sekalipun engkau dipaksa jangan mau, karena yatawallat alaihi fasadun azim, akan muncul kerusakan yang jauh lebih besar. Ya, karena kalau beliau, setiap ada orang yang demo pemimpin, kemudian pemimpinnya mundur begitu saja, itu akan menjadi sunnah sayyi'ah di kemudian hari, akan menjadi tradisi yang buruk. Begitu mudahnya seorang pemimpin dilengserkan gara-gara ada yang demo, ada yang protes. Ini tentu saja fitnah di tengah-tengah umat. Akan kacau umat kalau seperti ini. Sehingga benar ijtihad Utsman ketika itu, beliau tidak mau, dan beliau pun tidak mau melawan, karena beliau berprinsip, saya tidak ingin menjadi orang yang pertama kali menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, lebih saya yang mati, ini prinsip beliau nih, lebih satu orang yang mati sekalipun itu Utsman bin Affan, daripada ribuan kaum muslimin yang ada di Madinah ketika itu akan bermandikan darah Madinah ketika itu. Karena disebutkan ada sekitar 700 sampai 600 orang yang datang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, mengepung Madinah. Sementara para sahabat banyak yang keluar, banyak yang berada di luar Madinah, ada yang haji ketika itu, karena itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Ada yang haji, ada yang berangkat jihad. Ya. Yang tinggal di Madinah sahabat-sahabat senior yang sudah tua. Ya. Sementara di Madinah ketika itu banyak wanita-wanita dan anak-anak kecil. Bayangkan kalau seandainya Utsman bin Affan melawan, banjir darah Madinah. Dan itu yang beliau tidak inginkan. Di samping Madinah juga haram, al-haram, tanah haram seperti Makkah. Nggak boleh di situ menumpahkan darah, nggak boleh. Nah, Utsman bin Affan nggak mau menjadi orang yang pertama kali menumpahkan darah, nggak mau dia. Lebih saya yang mati, saya sendiri yang mati, daripada ratusan ribuan kaum muslimin yang ada di Madinah akan bermandikan darah. Itu prinsip beliau ketika itu. Sehingga beliau memilih untuk bersabar. Di samping juga Utsman bin Affan, ya, tahu berdasarkan wasiat Rasulullah SAW, beliau akan tertimpa musibah, sebagaimana nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Sebelum kita ceritakan secara detail kisah wafatnya Utsman bin Affan, ada baiknya kita ceritakan tentang sosok Utsman bin Affan. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa kok
orang-orang dari Kufah, Basrah, Mesir berkumpul mendemo Utsman. Apa salahnya Utsman gitu? Pasti ada sesuatu. Sebelum kita suudzon, jangan suudzon kepada sahabat Rasulullah SAW yang para malaikat disebutkan oleh Rasulullah malu kepada Utsman ini, malu, malaikat saja malu kepada Utsman. Dan Utsman bin Affan termasuk salah satu yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dia yang membeli sumur rumah ketika kaum muslimin kehausan, dia beli itu dengan harga yang mahal. Dan dia yang menyodorkan kepada Rasulullah SAW 1.000 dinar untuk membekali pasukan yang akan berangkat perang Tabuk, Jaisul Usrah, pasukan susah payah ya, karena perang Tabuk itu kita tahu terjadi di musim panas, musim paceklik, sedikit perbekalan. Itu Utsman bin Affan gelontorkan 1.000 dinar di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ma dharra Utsman ba'da al-yawm ma fa'al. Tidak akan mencelakakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setelah hari ini, setelah pengorbanan yang dia lakukan hari ini, enggak ada yang bisa memudaratkan dia. Ma dharra Utsmanu ma 'amila ba'da al-yawm. Sudah, Utsman pasti masuk surga. Kira-kira itu maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang dermawan, orang pemalu, dan beliau sahih diriwayatkan dalam satu rakaat salat malam beliau khatamkan Al-Quran. Bukan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, enggak, 30 juz dia khatamkan dalam satu rakaat, dan riwayatnya sahih. Utsman bin Affan. Taib, karena Utsman bin Affan ini banyak kisah palsu, kisah dusta yang diriwayatkan tentang beliau. Banyak orang terfitnah sehingga menuduh Utsman yang tidak-tidak. Buku-buku yang menyudutkan Utsman banyak sekali. Nah, sebelum kita terbawa hanyut oleh fitnah-fitnah tersebut, ada baiknya kita lihat siapa Utsman. Utsman bin Affan. Beliau ini Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Jadi nasabnya beliau ini ketemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada Abdu Manaf. Nama aslinya Al-Mughirah. Abdu Manaf ini kakek yang keempat. Kakeknya Utsman yang keempat. Kakeknya Utsman yang keempat ya. Utsman bin Affan bin Abil As, ini kakek yang pertama, Abul As, kemudian Umayyah, Abdus Syams, Abdu Manaf, kakeknya yang keempat ini, Abdu Manaf. Adapun Rasulullah SAW nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, berarti Abdu Manaf ini kakeknya Rasulullah SAW yang ketiga, Abdu Manaf. Jadi hubungan nasab Rasulullah dan Utsman itu, kalau Utsman berarti manggilnya paman kepada Rasulullah SAW. Ketemu di Abdu Manaf. Dan Utsman bin Affan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di samping beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Tadi yang saya sebutkan, beliau menggelontorkan 1.000 dinar kepada Rasulullah SAW untuk Jaisul Usrah ketika perang Tabuk. Digelontorkan begitu saja. 1.000 dinar. 1.000 dinar nilainya hari ini 4 miliar 250 juta. 4 miliar 250 juta rupiah. Nilainya. Karena 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau kita hargakan 1 gram itu 1 juta hari ini. Bayangkan 4,25 miliar diinfakkan begitu saja oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda setelah itu, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum.
tidak akan ada yang memudaratkan Utsman setelah apa yang dia korbankan pada hari ini. Artinya dia pasti selamat, Utsman ini pasti selamat sudah, dunia akhirat selamat, masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu ketika Rasulullah berada di suatu tempat, kemudian tiba-tiba bersama Abu Musa al-Ash'ari, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk masuk. Beliau bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah, izinkan dia masuk dan berikan dia kabar gembira, dia akan meraih surga. Tiba-tiba ternyata yang masuk adalah Abu Bakar As-Siddiq. Datang lagi orang yang kedua, izinkan dia masuk, kata Rasulullah SAW, wa basyirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira untuk dia akan surga. Ternyata yang masuk adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang orang yang ketiga, minta izin untuk masuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, iftah lahu wa basyiru bil jannah ala balwa tusibuhu. Bukakan untuk dia pintu, izinkan dia masuk dan berikan dia kabar gembira berupa surga atas musibah yang akan menimpa dia. Dan ternyata yang masuk, minta izin masuk adalah Utsman bin Affan. Abu Musa al-Ash'ari, dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan sabda Rasulullah SAW ini kepada Utsman, wahai Utsman, Rasulullah bersabda, izinkan dia masuk, berikan kabar gembira akan surga atas musibah yang akan menimpa dia. Kemudian diriwayatkan Utsman berkata ketika itu, Allahul musta'an, Allahumma sabran, ya Allah berikan aku kesabaran. Itu doanya Utsman. Jadi Utsman tahu bahwasanya beliau akan tertimpa tragedi, musibah. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian diriwayatkan di antara keutamaan Utsman bin Affan, malaikat itu malu kepada Utsman. Karena Utsman ini memiliki sifat pemalu, sangat pemalu. Tentu pemalu dalam konteks yang baik, konteks yang positif ya. Ada malu yang negatif. Tapi ini yang dimaksud adalah pemalu yang sifat yang mulia, malu yang merupakan sifat dan akhlak yang mulia. Beliau saking pemalunya, Utsman bin Affan itu, beliau itu nggak berani mandi kalau ada kalau ada di antara orang di rumahnya yang beliau minta untuk menuangkan air, ya, beliau itu nggak berani untuk buka pakaiannya, saking malunya Utsman, takut dilihat auratnya. Bahkan di hari pengepungan rumah beliau, hari itu beliau berpuasa karena malam harinya malam kejadian beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada beliau dalam mimpi nih ya, dalam mimpinya Utsman malam itu, ya Utsman aftir indana, wahai Utsman besok berbuka bersama kami. Akhirnya pagi harinya Utsman berpuasa. Dia yakin dia akan mati hari itu. Besar prasangka dia bahwasanya saya akan mati hari tersebut. Akhirnya hari tersebut dia berpuasa, kemudian dia pakai pakaiannya, kemudian dia ikat pakaiannya kuat-kuat. Kata para ulama, khawatir ketika beliau dibunuh auratnya tersingkap saking malunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Allahu akbar. Sebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, ala tastahi min rajulin tastahi minhul malaika? Tidakkah engkau malu kepada laki-laki yang malaikat sampai malu kepada dia? Malaikat saja malu kepada Utsman, apa engkau tidak malu kepada Utsman? Itu sabda Rasulullah SAW. Dan riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di antara fadilah Utsman, beliau ini seorang yang dermawan sekali.
bukan hanya di masa hidupnya Rasulullah SAW, bahkan di masa kekhalifahan beliau. Itu terjadi pembebasan negeri yang banyak sekali di zamannya Utsman. Banyak ghanimah. Itu ghanimah dibagikan oleh Utsman. Masing-masing penduduk dapat jatah. Kaya raya semuanya. Ya. Dermawan sekali. Itu diantara fadail atau keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan. Dan beliau orang yang terkenal penyabar, halim. Bahkan para ulama menyebutkan salah satu penyebab beraninya orang-orang memberontak di zaman Utsman itu karena kesabarannya Utsman. Beliau punya tabiat yang berbeda sekali dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, ya, orang-orang berani memberontak atau melawan Utsman gara-gara beberapa kebijakan Utsman yang andai kata kebijakan tersebut dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, tidak akan ada satupun yang berani bicara. Suatu ketika Utsman bin Affan pernah mengangkat gubernur di Kufah. Penduduk Kufah protes. Wah, kita nggak ridho dengan gubernur yang diangkat Utsman ini. Mereka demo mereka. Itu kalau di zamannya Umar nggak akan ada yang selamat. Tapi Utsman bin Affan terkenal orangnya pemaaf. Dia biarkan begitu saja. Ya, kalau Umar sikapnya keras dalam bersikap. Keras tentu dalam batasannya, ya. Adapun Utsman, beliau tipe yang lebih banyak sudah membiarkan begitu, memaafkan. Kisah demo yang terjadi di Kufah itu terkenal dalam tarikh, disebut peristiwa Jar'ah. Mereka menuntut gubernur yang ditunjuk oleh Utsman diganti. Akhirnya Utsman mengiyakan apa kata mereka. Akhirnya diganti oleh Utsman, nggak jadi. Diganti oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan ternyata sikap Utsman yang penyabar, kemudian apa ya kita bahasakan ya? Kalau kita mau katakan tidak tegas, tidak. Utsman bin Affan tegas di atas kebenaran, al-haq. Saya nggak tahu bahasanya bagaimana membahasakannya. Ya, intinya Utsman mengiyakan kemauan mereka. Akhirnya digantilah gubernur tersebut dengan Abu Musa al-Asy'ari. Oh, ini yang menjadikan sebagian orang-orang yang ada hasad dalam hatinya. Terlebih banyak orang kabilah-kabilah di Arab, ya. Mereka bukan para sahabat. Mereka tidak senang orang Quraisy memimpin. Ini sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, sekarang Utsman Quraisy lagi. Hasad mereka. Padahal memang sabda Rasulullah SAW, pemimpin itu Quraisy. Itu yang menjadikan mereka semakin menjadi-jadi, semakin berani terhadap Utsman. Padahal Utsman kurang apa coba pemberian Utsman kepada mereka. Di zamannya Utsman itu pembebasan negeri-negeri itu sampai ke Afrika. Sampai ke Afrika. Kisah ditaklukkannya Raja Barbar Jarjer, ya, Malik Jarjer, Raja Jarjer Afrika. Itu 20.000 pasukan kaum muslimin itu mengalahkan 120.000 pasukan Jarjer. 20.000 lawan 120.000, menang kaum muslimin. Dan diantara yang berada dalam pasukan kaum muslimin ketika itu adalah Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Itu sampai Afrika, Azerbaijan, sampai Kabul, Afghanistan.
Sejistan, kemudian banyak negeri-negeri yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Itu yang menjadikan banyaknya ghanimah, banyak harta melimpah ruah. Itu dibagikan oleh Utsman. Royal sekali Utsman bin Affan. Kurang apa coba? Dikasih dunia oleh Utsman mereka, namun ya inilah tabiat dunia kalau sudah dibuka, bukan justru menambah kepuasan, tapi justru menambah rasa haus, justru timbul rasa dengki, rasa iri, hasad, akhirnya muncul pertikaian, berujung kepada pembunuhan. Ini tabiat dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Walakin dunia, akan tetapi dunia. Ya, dunia yang aku takutkan, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah menimpa umat Muhammad SAW. Dan itu yang terjadi di era Utsman. Sudah dikasih begitu banyak oleh Utsman, namun mereka tidak puas. Memang tujuannya ingin melengsarkan Utsman bin Affan. Kemudian penyebab berikutnya kenapa Utsman dibunuh? Karena konspirasi Yahudi. Seorang laki-laki yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Saba. Dia dari Yaman, Yahudi Yaman, dari San'a. Pura-pura masuk Islam, dialah otak propaganda. Dia sebarkan isu hoax ya. Kalau zaman kita sekarang namanya hoax ya. Isu dusta. Utsman itu begini, Utsman itu zalim, dia itu nepotisme, dia hanya mengangkat gubernur dari kroni-kroninya saja. Padahal sama sekali Utsman bin Affan tidak demikian. Kita tahu betapa dermawannya Utsman. Bahkan dia ini bahkan berhasil merekrut orang-orang yang jahil tapi berpengaruh. Abdullah bin Saba ini merekrut diantaranya kaki tangannya Al-Ghafiqi bin Harb, Kinanah bin Bishr, Sudan bin Humran, Abdullah bin Zaid bin Warqa, Hurqus bin Zuhair, Hakim bin Jabalah. Hakim bin Jabalah ini yang Al-Jabalah disebutkan itu yang menebas Utsman bin Affan di rumahnya. Itu orang-orang yang direkrut oleh Abdullah bin Saba, kemudian diperintahkan untuk menebarkan isu bahwasanya Utsman itu zalim. Bahkan mereka sampai berhasil membuat isu fitnah, hoax. Ali bin Abi Thalib menulis surat, Talhah menulis surat, demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha menulis surat meminta kepada kaum muslimin yang ada di Mesir, di Kufah, Basrah untuk keluar memberontak kepada Utsman, membunuh Utsman karena Utsman zalim dan seterusnya. Padahal Aisyah tidak pernah sama sekali menulis apapun. Ali bin Abi Thalib juga mengaku saya tidak pernah menulis apapun. Namun demikianlah jika kebodohan itu sudah merasuki dan nafsu itu sudah merasuki, fitnah sudah muncul tanduknya, orang sudah kehilangan akal sehatnya. Akhirnya mereka orang-orang yang termakan fitnah ini berkumpul dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah disebutkan sampai 600 sampai 700 orang kumpul. Mereka pura-pura mau menunaikan haji. Tapi ternyata mereka langsung menuju Madinah. Ya. Menuju Madinah. Langsung ketika itu pula dikepunglah rumahnya Utsman bin Affan. Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan, "Wahai Utsman, engkau zalim, engkau begini, engkau begitu." Dijawab oleh Utsman, dijawab dengan dalil dari Al-Qur'an. Akhirnya sebagian di antara mereka insaf, taubat, tahu duduk perkaranya. Dan di antara mereka tidak ada sahabat Rasulullah SAW, orang-orang jahil. Sebagian di antara mereka akhirnya pulang kembali ke Mesir. Ini dedengkot fitnah ini, Abdullah bin Saba, kemudian siapa tadi?
Al-Ghafiqi bin Harb, Kinanah bin Bishr, Sudan bin Humran ini merasa apes, aduh gagal ini rencana kita, gagal nih, jangan sampai gagal. Akhirnya mereka berbuat makar. Ketika sebagian orang yang demo itu mau pulang balik ke kampungnya, ke Mesir, tiba-tiba di tengah jalan ada penunggang kuda yang ikut rombongan mereka, tiba-tiba melenceng keluar. Selang beberapa lama datang lagi, melenceng lagi, datang lagi. Ini mencurigakan gelagatnya. Akhirnya ditangkaplah mereka. Ditangkaplah dia. Setelah ditangkap, diinterogasi. Siapa kamu? Kenapa kamu keluar masuk? Akhirnya dia mengaku, saya ini utusan Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk menyampaikan surat kepada gubernur di Mesir, gubernur di Kufah, Basrah. Apa isi suratnya? Akhirnya dikeluarkan isi suratnya. Di situ tertulis dari Utsman bin Affan kepada gubernur-gubernur yang ada di Mesir, Kufah, Basrah, kalau sampai suratku ini kepada kalian maka bunuhlah orang-orang ini, gitu. Itu isi suratnya. Dan ada stempelnya, stempel khalifah. Jelas itu bukan dari Utsman, jelas. Makar konspirasi mereka. Nah, ini yang bikin mereka balik lagi, semakin menjadi-jadi kemarahan mereka dan mengepung kediamannya Utsman. Ada yang menyebutkan 30 hari 30 malam dikepung, ada yang menyebutkan sampai 40 hari dikepung kediamannya Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan, mauqif beliau, ijtihad beliau tidak ingin dibela oleh para sahabat yang lain. Bahkan para sahabat diperintahkan untuk balik ke rumah masing-masing. Siapa yang masih mengakui saya sebagai amirnya, balik ke rumah. Bahkan budak-budaknya Utsman, siapa yang menyarungkan pedangnya, ya, tidak ikut-ikutan, maka dia bebas, dia merdeka. Itu sikapnya Utsman bin Affan. Tadi saya sudah sampaikan kenapa beliau berijtihad seperti itu. Karena pertama, wasiat dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak ingin menumpahkan darah, menjadi orang yang pertama kali menumpahkan darah di Madinah. Diancam untuk melepaskan kekuasaan ke beliau tidak mau. Beliau pun juga tidak mau melawan. Akhirnya beliau di hari tersebut membuka mushaf, membaca Al-Quran, dan kita tahu beliau adalah ahlul Quran. 1 rakaat bisa khatam Al-Quran, dan ini termasuk karomahnya beliau. Bagaimana kita mungkin tidak masuk akal, ya, 1 rakaat khatam Al-Quran, tapi begitulah Allah kalau menghendaki untuk hamba-hambanya. Jadi waktu terasa panjang buat beliau itu. Akhirnya dibunuhlah beliau oleh salah seorang yang disebutkan dia berkulit hitam. Tidak jelas siapa orangnya, tidak tahu siapa orangnya, tidak jelas, berkulit hitam. Bahkan para ulama mengatakan tidak jelas keislaman orang-orang yang masuk ke kediaman Utsman kemudian membunuh Utsman, itu tidak jelas. Kalau dibuka dalam buku biografi para pendusta, tidak disebutkan juga siapa yang membunuh Utsman bin Affan itu. Dan ini yang menjadi pemicu perbedaan ijtihad yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, nanti akan kita kisahkan. Tidak diketahui siapa yang lebih dulu menghunuskan pedang kepada Utsman. Yang jelas beliau wafat pada hari itu, pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, dan beliau ketika itu berusia 80 tahun lebih usia beliau. 12 tahun beliau memimpin kaum muslimin sebagai Amirul Mukminin. Ya, jadi ikhwati fillah, sekali lagi yang terjadi, kalau kita mau ambil kesimpulan, 2 hal yang menjadi penyebab utama tragedi yang menimpa Utsman bin Affan. Pertama, yang saya sebutkan tadi, fitnah amwal, fitnah harta.
Ya. Kemudian yang kedua, fitnah kebodohan. Ini yang paling inti. Kalau kita mau tambahkan yang ketiga, karena konspirasi orang kafir. Abdullah bin Saba. Namun seandainya ilmu dipegang kuat oleh orang-orang pinggiran Arab, Jazirah Arab ya. Karena yang memberontak ini datang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, dan tidak ada satupun di antara mereka dari kalangan sahabat, menunjukkan mereka ini orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Andai kata mereka orang yang berilmu tentang Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW, niscaya propagandanya Abdullah bin Saba itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Nah, fitnah itu hanya mempan kepada orang-orang yang jahil. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jahil. Ya. Kenapa saya letakkan, para ulama mengatakan dua ini yang paling besar, ya, fitnah harta dan fitnah kebodohan. Karena kalau seandainya kaum muslimin tidak ditimpa oleh fitnah kebodohan ini, maka niscaya propaganda dan konspirasinya orang kafir itu tidak akan mempan. Baik. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir Rasulullah SAW, kita tutup majelis ini dengan sabda Rasulullah SAW, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasulullah SAW di depan para sahabatnya. Ini ketika Abu Ubaidah ibnul Jarrah datang membawa harta yang banyak sekali dari Bahrain, harta pajak keamanan ya, pajak keamanan orang Bahrain, setor pajak itu dibawa oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan ketika datang itu di Madinah harta yang begitu banyaknya, Rasulullah di waktu subuh mengingatkan para sahabat dengan sabda beliau ini, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Namun yang aku takutkan adalah jika dunia itu dibukakan untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibukakan dunia untuk mereka. Apa yang terjadi setelah dunia dibukakan? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba merebut dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian merebut dunia tersebut berlomba-lomba. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dan akibat kalian berlomba-lomba merebut dunia tersebut, itulah yang akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian membinasakan mereka. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dan terbukti jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman, yang membunuh Utsman, ternyata setelah Utsman dibunuh, semua harta benda yang ada di rumahnya Utsman itu dirampas, dicuri. Menunjukkan tujuan mereka yang utama adalah dunia ternyata. Itu ahli tarikh menyebutkan tersebut. Mereka merampas semua harta yang ada di rumah Utsman bin Affan, tidak ada yang tersisa. Ya. Baik, akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan fitnah-fitnah yang akan terjadi akibat wafatnya Utsman bin Affan. Di antaranya adalah perang Jamal, kemudian dilanjutkan dengan perang Siffin dan perang Nahrawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.